Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina at-ta'allum wat-ta'lim wan-naf'u wal-intifa'u wal-ifadatu wal-istifada wat-tadhakkur wat-tadhkir wal-hath 'ala at-tamassuk bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wad-dalala 'ala al-huda wa nawaina bidzalika islah qulubina wa qawalibna wa dhawahirna wa bawatinna wa ma 'alimahu Allahu min salihin niyyat. Anna Allah yadkhul niyyatana fi niyyati salihin waj'alna wa iyyakum min ahli al-'ilm wal-ma'rifah wal-yaqin wal-mahabbah wat-tamkin innahu akramul akramin. اللهم أكرمنا بالعلم زينا بالحلم جملنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. Kita kemarin belajar di buku sirah untuk atau belajaran yang siapa yang masuk Islam pertama. Banyak pendapat dari beberapa ulama ya kan. Siapa yang pertama, tapi kemarin sudah jelasin. Ulama atau mengatakan ulama yang paling afdal, paling bagus itu yang kasih perbedaan, yang bilang dari laki-laki fulan Abu Bakar Siddiq, dari perempuan Sayyidatuna Khadijah, dari anak Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dari al-mawali ada yang bilang Bilal, ada yang Zaid bin Harithah, tapi yang lebih masyhur di antara kita Bilal. Tapi hakikatnya enggak, yang sebelumnya ada Zaid bin Harithah. Itu Zaid bin Harithah hari ini mungkin kita jelasin kenapa Zaid bin Harithah. Karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu, kenapa Sayyidina Ali dari anak kecil sudah masuk Islam sebelum mereka? Ya, di dalam riwayat ahli sirah kita sudah juga tahu Abu Talib punya anak sampai 12 atau 11 anak. Abu Talib ya. Kemarin bilang paman Nabi Muhammad SAW 12. Tapi ini Abu Talib yang kemarin bilang pamannya saudara ayah 12. Hari ini Abu Talib juga paman Nabi langsung juga anaknya 12. Jadi dia yang kita tahu dia mendidik Nabi Muhammad SAW setelah wafat kakeknya Abdul Muttalib. Tapi setelah Rasulullah jadi besar, sudah punya keluarga, sudah nikah, punya istri, Al-Abbas ini kita tahu juga saudara Nabi Muhammad, kita barusan kemarin jelasin Al-Abbas itu juga masuk agama Islam atau masuk Islam. Dia kayak ada musyawarah sama Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kalau kita, karena ada 1 tahun atau beberapa tahun di zaman tersebut mereka ini seperti sekarang, kurang makan, kurang minum. Mereka orang Badui di sana, orang kampung. Juga mereka lihat Abu Talib miskin. Harus kita bantu. Bagaimana bantu? Mereka diskusi Sayyidina Ali bin Abi Thalib sama Al-Abbas. Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sama Al-Abbas. Bagaimana kalau kita bantu Abu Talib? Gimana caranya? Bilang sama dia, kamu ambil satu dari anaknya, taruh di rumah kamu, saya ambil satu biar kurang sedikit. Ya, Rasulullah ambil Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadikan Sayyidina Ali bin Abi Thalib di rumah Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Al-Abbas dia ambil Hamzah. Taruh di ambil siapa itu? Ibn Abi Thalib ambil satu orang dari anak Abu Talib, bukan Hamzah. Hamzah itu paman Nabi. Ambil satu anak dari Abi Talib. Hasilnya itu sebab Sayyidina Ali bin Abi Thalib bisa masuk agama Islam. Kenapa? Karena dia selalu sama atau didik atau tinggal di rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib setelah Rasulullah sudah jadi kenabian, Sayyidina Rasulullah SAW sama Sayyidatina Khadijah lagi salat. Mungkin ada yang tanya, wah Syekh, salat kita tahu di
Isra Mi'raj itu salat seperti zaman dulu, zaman salat Sayyidina Ibrahim. Sampai riwayat hadis sahih, salat itu aslinya 2 rakaat. Zuhur itu 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 2 rakaat, isya 2 rakaat. Tapi apa itu kalau lagi safar tetap 2 rakaat, kalau di rumah atau lagi santai itu salatnya 4 rakaat seperti biasa. Dalam satu hari Sayyidina Ali caranya, waktunya, itu rukuknya yang sempurna, baca apa itu yang setelah Rasulullah SAW atau sebelum Rasulullah SAW hijrah, Jibril atau setelah Rasulullah SAW Isra Mi'raj, Jibril datang mengajarin Nabi Muhammad SAW cara waktunya. Salatnya berarti salatnya sudah ada. Salatnya sudah ada, tapi 5 fardu atau jadi 5 fardu. Waktunya, caranya itu yang setelah Isra Mi'raj. Ada juga khilaf di antara ulama tentang masalah ini. Ada yang bilang salat zaman pertama itu sebelum 5 fardu itu dua salat. Fasabih, mereka ambil dalil dari Al-Quran. Fasabih qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Sebelum terbit matahari, sebelum terbang matahari atau tenggelam matahari. Jadi dua kali, 2 waktu aja. Hasilnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam satu hari masuk ke rumah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lagi sama istrinya Khadijah radhiyallahu anha lagi salat. Dia tanya Sayyidina Ali, tanya kepada Nabi, ini mahal, ini apa? Kenapa? فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دين الله الذي اصطفاه لنفسه وبعثت به وبعث به رسولا. Ini agama Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala mengutus para rasul. فأدعوك إلى الله وحده. Saya ajakmu atau ayo ikut saya. وإلى عبادته وإلى الكفر باللات والعزى. Ya, walhasil dakwah kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bersabda, hada amrun lam asma' bihi al-yawm falastu biqadin amran hatta uhadditha Abi Thalib. Dia bilang ini masalah baru, saya tidak bisa langsung, tapi harus saya musyawarah sama ayah saya Abi Thalib. Wa kariha Rasulullah SAW an yafsha alaihi sirra qabla an yasta'lina amrah faqala Ali idza lam tuslim faktub. Ya. Setelah dia bilang sama dia, saya mau bicara sama ayah dulu sebelum, atau saya mau musyawarah sama ayah, boleh atau tidak? Rasulullah, Allah Ta'ala belum kasih izin kepada Rasul dakwah kepada orang lain, masih berorang-orang, atau dakwahnya masih khusus berapa orang. Bilang sama dia, kalau seperti itu sudah diam, enggak usah. Famakatha Aliyun lailatahu. Malam tersebut Sayyidina Ali fikir, ini bagaimana? Ini jadi fikir tentang masalah pagi yang terjadi itu pagi. Saya ikut Muhammad atau tidak, atau harus musyawarah sama ayah. Tapi subhanallah, hidayah kalau sudah dapat, dapat. Tidak ada yang bisa menolak atau tolak. Datang. Sayyidina Ali pagi-pagi itu langsung masuk agama Islam. Fa asbaha ghadiyan ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa aslama ala yadayhi. Wa dhalika fil yawm ats-tsani min salatihi huwa wa Khadijah. Ini di hari yang kedua setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sama Sayyidatina Khadijah. Wa huwa fi yawm ats-tsulatsa, di hari Selasa. Ya, berarti apa itu? Saya mau jelas lebih atau biar kita perhatian. Rasulullah SAW ada yang tanya Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa kita puasa hari Kamis? Hari Senin. Senin kan dan Kamis juga. Kita semuanya tahu jawabannya. Dzaka yaumun wulidtu fihi. Hari Senin. Dzaka yaumun wulidtu fihi. Hari Senin
hari apa itu? Tanggal lahir saya. Seperti kita bilang tanggal lahir. Wa yaumul khamis tu'radu fihi al-a'mal. Allah Ta'ala melihat amal-amal hamba-hambanya. Ada riwayat daka yaumun wulidtu fihi wa fihi nubbi'tu. Jadi kenabian di hari Senin. Kalau seperti riwayat ini tadi, berarti hari yang kedua langsung hari Senin Rasulullah jadi Nabi, turun salat wahyu, salat seperti salat yang sebelumnya, sebelum agama Ibrahim Al-Hanifiyah, hari Selasa masuk. Atau mungkin beda, harinya beda, setelah berapa bulan juga bisa. Tapi hasilnya bukan di situ, hasilnya Sayyidina Ali tidak musyawarah sama ayahnya. Juga ada riwayat juga di dalam riwayat sahih, anna Abu Talib ra'a an-nabi wa Aliyan. Setelah Sayyidina Ali sudah masuk agama Islam, dia melihat Sayyidina Ali dan Rasulullah SAW di luar kota Makkah waktu itu, yusalliyan wa ala yaminihi wa yusalliyan wa aliyun ala yaminihi, faqala Ja'far salli janah ibn ammik fasalli ala yasari fa aslama Ja'far. Itu ada riwayat lain juga, itu semuanya riwayat. Tapi hasilnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib masuk Islam di umur masih kecil, sampai masih sabi namanya itu, sebelum baligh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling ajib itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak menyembah kepada Tuhan mereka itu yang dari patung atau macamnya. Artinya Sayyidina Ali tidak musyrik. Itu sebabnya kita bilang Ali bin Abi Thalibin karramallahu wajhah. Ini bisa doa, bisa jadi kasih tahu. Karramallahu wajhah apa? Allah Ta'ala memuliakan wajahnya dari sujud kepada batung-batung tersebut. Atau Tuhan selain Allah Ta'ala yang mereka biasa menyembah. Itu sebabnya bilang karramallahu wajhah. Kalau sahabat lain kita bilang radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu karena di Al-Quran Allah Ta'ala berfirman radhiyallahu anhum wa radu anhu was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar, sampai akhir ayat Allah Ta'ala berfirman radhiyallahu anhum wa radu anhu. Juga di surat Al-Fath, laqad radhiyallahu 'anil mu'minin alladziina yubayi'unaka tahta asy-syajarah. Jadi sudah itu kata radhiyallahu doa. Juga karramallahu wajhah bisa doa, bisa kasih tahu. Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Mudah-mudahan jelas. Di dalam riwayat hadis akhir, sibaqul Islam salam yakfuru billahi tarbatu ain. Sabaqul Islam itu orang yang masuk agama Islam dari zaman dulu sampai sekarang 3. Siapa itu? 1 Hizqil, mukmin al-Fir'aun. Kita baca nanti belajar di surat Ghafir. Wa qala mu'minun min ali Fir'aun. Namanya Hizqil. Itu langsung waktu Sayyidina Musa bilang sama dia, saya Nabi, langsung dia masuk Islam. Enggak ada fikir. Juga tidak jadikan Fir'aun Tuhannya seperti Bani Israel di situ. Enggak, langsung. Ini 1 orang. Berarti dari umat Musa alaihissalam. Yang kedua, Habibun Najjar. Habibun Najjar itu sahib surat Yasin. Ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Itu orangnya namanya Habibun Najjar. Langsung dia tidak menyembah selain Allah Ta'ala di waktu nabinya datang. Tidak ada waktu atau fikir waktu Nabi zamannya tersebut bilang sama dia, aku Nabi atau Rasul, langsung dia masuk, tidak ada fikir. Juga sebelumnya Allah Ta'ala menjaga mereka tidak menyembah atau selain Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Wa Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu 2 dari sebelum Nabi, wa 1 yang di zaman umat Nabi. Wa Ali bin Abi Thalib karramallahu
وجهه. والمراد من عدم كفره أنه لم يسجد لصنم. Oke. Ini ringkas ya, ringkas. Kita belum selesai. Tapi setelah Islam Sayyidina Ali bin Abi Thalib ada tadi namanya apa? Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu siapa Zaid bin Harithah? Zaid bin Harithah kita tahu ini budak. Budak Nabi Muhammad SAW. Tapi aslinya ini bukan budak. Dia aslinya bebas, orang biasa. Subhanallah. Gimana caranya? Siapa yang beli itu? Sayyidatuna Khadijah. Beli kasih Nabi. Ini budak saya, kamu ambil biar dia bantu kamu pergi ke sana kasih. Terus, tapi dia juga karena budak kita tahu seperti Mbak di rumah kita. Dia lihat akhlaknya setiap hari, akhlak Nabi sama Khadijah, lihat adab Nabi ya setiap hari. Rasulullah juga kita sudah tidak mungkin lebih jelas dari sifat Rasulullah sudah yang paling mulia. Akhlaknya sama budaknya beda. Karena ini Zaid sudah dari orang sebelumnya. Bagaimana mereka muamalah sama dia? Berarti kasihan dia, rasa kasihan. Waktu datang atau tinggal sama Nabi Muhammad SAW, rasanya ini orangnya baik sekali. Langsung mubasharatan. Lamma tazawwaja biha wa kana ishtarahu laha ibn akhiha Hakim bin Hizam bin Khuwailid mimman tabahu min al-jahiliyah. Itu Zaid bin Harithah ini, Ibnu Harithah bin Syarhabil al-Kalbi dari satu kabilah atau suku namanya Bani Kalb. Bani Kalbun. Bani Kalbun itu artinya anak anjing. Nama suku seperti itu. Ya kenapa? Ya ini masalah balik ke mereka tapi bukan kita lagi bahas tentang itu. Kita lagi bahas itu Zaid bin Harithah. Orang tidak budak tapi bagaimana mereka bisa jual. Ceritanya seperti ini. Dia datang ke pasar namanya Ukal. Ukal itu semuanya bisa beli dari pasar tersebut. Seperti pasar kita sekarang. Tapi di situ mereka ada tambah jual budak-budak. Mawali, yang laki-laki, yang perempuan. Itu sebabnya apa, Syekh? Sebabnya itu berang. Satu suku sama suku yang di sebelahnya atau satu kampung sama kampung yang sebelumnya. Kalau ada masalah berang yang menang itu ambil harta mereka sama anaknya, keluarganya ya, mereka jadikan budak. Kadang-kadang dia aslinya enggak hur biasa, bebas. Tapi karena berang kemarin dia jadi. Saat Zaid ini seperti itu. Dari orang yang bebas juga keluarga yang tapi ada berang sama satu kampung yang di sebelahnya. Mereka ambil Zaid. Jadi Zaid itu jadi budak. Kasihan. Ya, subhanallah kalau Allah Ta'ala mau sesuatu atur biar dapat atau biar keluarin atau biar bantu kamu. Kadang kamu lagi fikir tembok atau ada banyak fikir, ada satu orang atau telepon dari orang sudah lama tidak telepon sama kamu. Assalamualaikum, gimana? Wah, saya hari ini pusing. Kenapa? Karena anak saya sakit, saya tidak bisa cari duit atau istri saya. Kayak sebentar. Kirim nomor. Kamu tidak cari dia atau mungkin kamu sudah pernah telepon sama fulan dan fulan mereka bilang enggak bisa. Tapi fulan yang kamu tidak, ini aturan Allah Ta'ala. Hasilnya di sini ibunya pergi ke tempat saudaranya, ibu Zaid bin Harithah. Mereka ada berang sama kampung ibunya, ambil Zaid bin Harithah. Kasihan. قال السهيلي أن أمه خرجت به تريد أهلها فأصابتها خيل فأخذته فباعوه فاشتراه حكيم. Yang pertama beli siapa itu? Zaid, Hakim. Hakim itu Hakim bin Hizam, kita tahu. Hakim bin Hizam bin Khuwailid, paman Sayyidatuna Aisyah, Khadijah. Jadi
dia berapa hari anak itu Zaid jadi budak di rumah Hakim. Setelah Sayyidatuna Khadijah nikah sama Nabi Muhammad, dia kasih ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bilang dia beli dari Suq Habasyah bi-4 dirham. Dia beli dari pasar Habasyah, namanya Habasyah, 400 dirham. Oh, ada juga ada yang bilang 600 dirham. Falamma ra'atuhu Khadijah a'jabaha. Waktu Khadijah lihat ini Zaid, dia lihat ini orangnya baik karena bukan seperti budak, pakaiannya juga adabnya, akhlaknya. Ini anak bebas, artinya ada beberapa sifat yang bagus. Biasa anak budak itu tidak ada yang perhatian tentang agamanya, akhlaknya. Juga biasa itu mereka biasa yang non Muslim, non Arab, itu orang Afrika, orang Rum, orang Faris. Ya, ada beberapa hal yang waktu Sayyidatuna Khadijah lihat ini orangnya baik, saya mau Zaid. ولعل هذا مراد من قال فباعه من عمته خديجة أي اشتراه. Subhanallah. Ini karena Allah Ta'ala atur hidup Zaid biar jadi paling mulia di antara orang sukunya atau kabilahnya. Jadi kasih alasan Khadijah minta ini budaknya. Tapi ada hikmah. فلما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عندها أعجب به فاستوهبه منها. Waktu Rasulullah setelah dia nikah sama Rasulullah SAW, Rasulullah lihat Zaid, dia bilang ini orangnya baik sekali. Dia bilang boleh saya itu, dia bilang boleh, sudah silakan ambil. فأعتقه Rasulullah SAW وتبناه قبل الوحي. Waktu dia kasih Rasulullah SAW hibah, wahabathu hibatu kepada Nabi, Rasulullah langsung bebas sama Zaid. Watabannahu itu yang kemarin kita jelasin tentang masalah istri Nabi Zainab bint Jahsh. Tabanni itu anak, bahasa Indonesia bilang apa? Anak angkat. Ini Zaid yang kita bicara tentang ceritanya, cerita Zaid ini. Setelah jadi itu, setelah Rasulullah kasih atau membebaskan Zaid, dia jadikan anaknya. Karena kalau budak orang Arab tidak terima waktu masa tersebut. Tapi Rasulullah membebaskan dulu Zaid, setelah itu jadikan anaknya. Sampai Allah Ta'ala membatalkan hukum tersebut di surat Al-Ahzab. Waqila innal ladzi ishtarahu li Khadijah radhiyallahu anhu, ada yang bilang gini, tapi hasilnya bagaimana dia Zaid ketemu keluarganya atau tidak? Ya, qala Abu Ubaidah lam yakun ismuhu Zaid, walakin Nabi sammahu bidzalik. Abu Ubaidah mengatakan namanya bukan Zaid, namanya lain, tapi Rasulullah kasih nama Zaid. Wa huwa ismu jaddihi Qusay. Sammahu bidzalika hina tabannahu wa huwa ismu jaddihi Qusay. Kakek Nabi yang namanya Qusay namanya Zaid, Rasulullah kasih nama kakeknya ke anak ini yang anak angkat yang namanya Zaid. Thumma innahu kharaja bi ibilin li Abi Talib ila Syam. Dia keluar ke Syam. Seperti Nabi waktu itu keluar, tapi dia lewat di dekat kampungnya yang asli. Dia sekarang sudah budak, tidak bisa apa-apa. Kalau dia mau kabur, mereka kadang-kadang banyak terbunuh atau bunuh kalau dia pikir pergi. Tapi waktu dia lewat di kampungnya sendiri, ada pamannya tahu atau kenal, oh ini Zaid. Ada riwayat enggak, ceritanya lain, tapi riwayat ini bilang faqama ilaihi. Waktu dia lihat wajahnya, wah ini anak kami, saya kenal.
Dia datang tanya, kamu siapa? Qala saya ghulamun min ahli Makkah. Saya budak dari ahli Makkah. Qala min anfusihim, kamu dari ahli Makkah, orang bahasa Indonesia bilang apa? Orang asing, apa bahasa Indonesia, bukan asing ini lawannya. Maksudnya orang asli dari Makkah bilang enggak. Qala fahurrun anta ya ghulam, kamu bebas atau budak? Qala enggak, saya budak. Min Arab anta am ajami? Arabiyun anta am ajami? Kamu orang Arab atau orang yang non Arab? Bilang Arabi, orang Arab. Qala mimman ahluk? Keluargamu dari mana? Dia bilang min Bani Kalb. Qala min ayyi Kalb? Itu suku Kalb. Oke. Tapi keluarga mana dari Kalb itu? Qala min Bani Abdul kasih nama. Qala wayhaka, ibnu man anta? Ini pamannya. Karena Bani Abdul itu keluarganya, keluarga yang tanya, yang lagi tanya sekarang. Pamannya. Dia bilang sama dia, wah, dari mana? Anak siapa dari Abdul? Dia bilang ibnu Harithah, ibnu Syarhabil. Harithah, ibnu Zaid bilang, saya anak Harithah, ibnu Syarhabil. Qala wa aina usibta? Kapan kamu jadi budak? Qala fi akhwali, waktu saya pergi sama ibu saya ke rumah ayahnya atau di tempat paman-paman dari ibu saya. Qala man akhwaluka? Paman-pamanmu siapa? Dia bilang Taib. Itu semuanya yang lagi tanya sekarang itu faham ini semuanya. Karena pamannya langsung, tapi mau pastikan ini benar atau tidak. Dia tadi sudah kenal dari wajahnya, tapi mau tanya. Lanjut lagi, nama ibumu siapa? Bilang Su'da. Ibu saya namanya Su'da. Langsung dia belok sama dia. Faltazamahu. Wa qala ibn Harithah wada'a abahu. Itu sudah yakin karena sudah kasih nama-nama keluarga semuanya, sampai ibunya dia yakin sudah ini anak saudara saya. Langsung manggil kakaknya. Wada'a ayah Zaid. Wada'ahu. فقال يا حارثة هذا ابنك فأتاه حارثة فلما نظر إليه عرفه. Waktu ayahnya datang langsung kenal, ini anak pasti, walau sudah lama tapi kenal. Falamma nadhara ilayya arafu wa qala kaifa sana'a maulaka ilaik. Ini sekarang tanyaan yang perih sedikit, kata pedas sedikit. Bilang sama dia, itu yang kamu tinggal sama dia bagaimana akhlaknya sama kamu. Bilang sama dia, ini tanyaan khusus Nabi ya. Mereka enggak tahu itu Muhammad sudah jadi Nabi karena masih Rasulullah belum Allah Ta'ala tidak suruh Rasulullah sampaikan dakwah kepada kaum. Masih Rasulullah sendiri sama Khadijah, Ali, Abu Bakar, berapa orang yang Rasulullah percaya sama mereka. La ilaha illallah. Qala yu'siruni ala ahlihi wa waladihi wa razaqtu minhu hubban fala asna illa ma syi'tu. Itu orangnya baik sekali. Sampai dia kasih makan, kasih minum lebih dari kalau tidak ada makan untuk kita, dia kasih makan ke saya sendiri, dia tidak makan. Namanya Isa. Warzuqti hubban, juga dia sayang sama saya atau cinta sama saya. Enggak tahu kalau sayang salah. Cinta sama saya. Fala asna illa ma syi'tu. Saya melakukan yang saya hendaki. Dan saya mau, artinya bukan seperti budak yang keras atau kata saya tidak bisa apa-apa. Farakiba ma'ahu wa ammahu wa akhu. Dia langsung pergi sama Zaid. Kemana? Ke Makkah. Falamma ja'a ahlahu fi talabihi liyafdu. Mereka datang kepada Nabi. Mereka bilang Zaid sudah bebas. Tapi mereka fikir masih budak. Datang bilang, wahai Muhammad, kalau kamu minta uang atau duit kita siap.
biar bebasin anak atau biar kita ambil anak kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Ini masalah yang mungkin luar biasa. Rasulullah bilang sama mereka, itu anak kamu, tetap anak kamu. Tapi kasih pilihan. Dia mau sama saya atau mau sama kamu. Kalau kita, pasti saya mau bebas, mau pergi. Tapi Zaid, enggak. Zaid pilih Rasulullah. Zaid pilih Rasulullah. Karena tahu Rasulullah itu tamannya dunia dan akhirat. Tapi keluarga waktu itu masih non-muslim. La ilaha illallah. Qala khayyarahu Rasulullah SAW baina al-mukth inda wa ar-ruju' ila ahli fakhtara al-mukth inda Rasulillah. Dia pilih tinggal sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. في البداية فدخل عليه فقال إن عبد الله بن هشام إلى آخره. Setelah dia pilih Rasulullah, Rasulullah bilang atau bersabda sama mereka, demi Allah saya tidak mungkin ganggu orang yang pilih saya. Artinya pasti ada balasan yang baik dari saya kepada orang yang pilih saya. Jadi kan seperti anaknya sampai dia senang waktu dia dapat anak juga ya, jadi seperti anaknya tapi di dalam agama Islam sudah batal anak, tapi cinta Rasulullah kepada Zaid itu luar biasa. قالوا زدتنا على النصف وأحسنت فدعوا فقال أتعرف هؤلاء كان عن أبي وعمي ولم يذكر أخاه لاستصغاره ولأن الخطاب كان معه. في رواية ذكر أن زيد الماء جاء قال صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قال هذا أبي حارثة. قال له النبي أنا من علمت وقد صحبتني إلى آخره. Ini Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah aslama setelah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Wallahu a'lam. Sudah cukup ini kita hari ini cerita Islam Sayyidina Zaid bin Harithah. Juga kita bisa ambil dari cerita ini Zaid, bagaimana pikiran mereka. Mana pikiran mereka waktu dia lihat akhlak Rasulullah SAW, lihat muamalah Nabi Muhammad SAW kepada Zaid, sampai dia nggak mau ikut keluarganya, ayah dan ibu dan paman yang tadi atau yang kemarin datang. Ada sesuatu yang luar biasa. Juga kita lihat bagaimana ini Zaid masih kecil juga. Zaid masih kecil, Sayyidina Ali bin Abi Thalib tadi masih kecil, sampai ada beberapa ulama bilang, oh Islam Ali bin Abi Thalib tidak sah karena masih kecil. Ya, itu Islamnya yang pertama, tapi pasti setiap kali dia terima Islam, waktu masuk bulugh sudah otomatis. Itu ulama yang namanya nawasib. Nawasib itu yang tidak suka sama Sayyidina Ali, yang benci Sayyidina Ali. Ada. Rasulullah bersabda, wahai Ali, ada mencelaka di kamu ada dua. Ada yang cinta sampai ini mufrid. Seperti yang kita bilang kemarin Syiah. Ada berapa golongan dari Syiah, mereka bilang Ali itu Tuhan. Ya, ini yang namanya muhib. Mereka cinta sama dia sampai mereka bilang ini Tuhan. Ini na'udzubillah ahli neraka, Rasulullah bilang sama dia. Ada juga mubaghid mufrid. Mubaghid. Mereka tidak suka Sayyidina Ali sampai tidak terima atau sampai seperti Khawarij, sampai mereka bunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib atau dibunuh oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nasallah Khawarij, dibunuh oleh Khawarij. Nasallah salamah wal afiyah. Juga di anak mereka bagaimana?
Langsung dia pilih atau lihat akhlak langsung ikut. Akhlak anak kita bagaimana sekarang? Akhlak anak kita bagaimana sekarang? Ya, sudah tidak perlu kita tanya, tidak perlu kita kasih tahu. Setiap orang tahu bagaimana anaknya. Sama HP ini mereka kalau pegang HP sudah kamu manggil nggak ada yang dengar kamu. Ya, sama kartun itu juga sekarang sudah ada main. Zaman kita masih kartun, film kartun ini sekarang main. Pegang HP berjam-jaman, bisa dari pagi sampai maghrib tidak cari makan. Ya. Tapi enggak, zaman mereka atau di zaman sahabat tabi'in anak kecil lagi cari jalan yang benar yang baik. والله أعلم بالصواب جعلنا الله وإياكم من المتبعين من المقتفين للحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Jadi yang pertama masuk Islam dari laki-laki Sayyidina Abu Bakar, dari perempuan Sayyidatuna Khadijah, dari anak Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dari mawali budak itu Sayyidina yang pertama Sayyidina Zaid. Juga setelah Sayyidina Zaid ada Bilal, ada Suhaib Rumi, ada berapa juga dari Sayyidina Abu Bakar, ada berapa orang yang masuk agama Islam seperti Utsman. Ini yang paling pertama masuk agama Islam. Juga ada di dalam buku-buku sirah ada yang pertama dari orang Badui. Orang Badui, ada yang pertama dari suku kabilah Yaman, ada yang pertama dari suku Thaqif, ada yang pertama dari Taif, ada tapi ini mutlaqan umum. Yang pertama masuk Islam kita kemarin sudah jelasin Sayyidatina Khadijah karena pertama. Tapi ini dari perempuan, dari laki Sayyidina Abu Bakar, dari anak Sayyidina Ali. Itu yang kita harus belajar, harus paham. Ja'alana Allah wa iyyakum minal muttabi'ina lihu innahu akramul akramin wa arhamur rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.